Ustadz, Ya. tadi memandang Pak Ustadz aja tampaknya nggak berani. Kalau ngeliat tokoh siapapun, Ustadz siapapun pengennya diajak berantem. Waduh. Berobatnya udah ajaib-ajaib Pak Ustadz. Dari darah ayam, darah kambing, sampai mandi kembang juga. Iya. Ya Allah. Apa pakai mikrofonnya? Pernah Mandi kembang juga? Ya. Sering. Allahu Akbar. Terus masukin apa lagi? Pernah ada yang masukin apa gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam alam semesta terciptalah makhluk baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata dan banyak yang masih menjadi rahasia. Di program ini kami akan mengungkap rahasia menjadi kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin, melampaui mata batin. Mereka para narasumber yang hadir ke dalam studio akan diberikan solusi dari permasalahan penyakit yang mereka alami, baik yang medis maupun yang non-medis. Narasumber pertama kami adalah seseorang yang bolak-balik mengunjungi dukun, mulai dari mandi darah ayam sampai dengan mandi darah kambing. Apa sesungguhnya tujuan dari ritual tersebut? Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yuk sini gabung sama Mas Robi. Assalamualaikum Ibu, sini. Jangan takut, jangan takut. Ya, pakai mikrofonnya ya. Sini lebih dekat lagi. Oke, madep sini, boleh. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ike, Usia berapa Ibu? usia 47 tahun, dari Sukabumi. Dari Sukabumi, ya. Ibu Ike, yang tadi saya sampaikan, apa betul sampai pernah berhubungan, maksud saya dengan penyembuhan melalui metode entah darah ayam, darah kambing gitu ya? Iya, ya. Segala jenis mandi ya Bu ya? Iya, pertama kan sakit dulu ya. Sering sakit, sering ke dokter, tapi diagnosanya Lebih dekat lagi Ibu, mohon. diagnosanya nggak ada gitu. Oke. Katanya hanya lambung aja. Sama suka cemas, gelisah. Lama udah bertahun-tahun, terus dengan tuh ada Gak yang apa-apa, loncat. istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Terus kan ada apa alternatif gitu ya. Kalau dilihat sih Ustadz kayak gitu. Udah diobatin gak sembuh-sembuh, terus dia nyaranin untuk beli ayam, darahnya tuh Balurin. dibalurin gitu. Oh, oke. Ibu mohon maaf datang ke sini sama siapa? Sama suami. Kok saya ngeliatnya Ibu nih nggak Iya. sanggup berdiri. Aduh. Mas Robi undang aja suami nggak apa-apa ya. Ya, Biar nggak Ibu kuat apa-apa, ya. ya. Siapa namanya? Sadan. Mas Sadan. Oh, Bapak Sadan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak didampingi istrinya ya. Seperti gemeter. sudah mulai saraf-saraf dari wajah, dari tangan sudah dielus-elus aja kalau ada. Karena saya butuh dengar cerita dulu ya. Nah, kata sang ustadz tersebut kalau masih ingat, emang apa tujuannya membalurkan darah ayam di tubuh? Katanya karena apa tuh dulu tuh pernah ada gangguan jin gitu ya Ustaz. Itu Mas Robi. Terus udah berapa metode dia itu apa? Kasih ini nggak sembuh-sembuh. Katanya kalau sama itu sembuh. Pernah dimisik juga. Coba lebih dekat lagi. Pernah di apa? Gemeter. Pakai misik itu. Misik? Iya. Bu Ike, kalau Ibu Ike nggak sanggup, Mas Robi tanya sama ini aja suami ya. Ya, Bapak. Jadi ini misik itu minyak ya? Iya Pak. Jadi pertama darah ayam ternyata nggak berhasil. Nggak berhasil ya. Oh misik dulu pertama. Ini dengan orang yang sama ini? Iya betul. Dengan ustadz yang Iya. sama? Saya ustadznya saya kasih Iya. tanda kutip ya. Iya. Karena pertama dipakai misik. Oh 3 orang. 3 orang Ustadz itu. Misik. Iya. Yang kedua darah ayam dibalur. Balur. Nggak mempan juga. Darah Lalu kambing. beli kambing. Darah kambing minta darah kambing. Minta Minta kambing. darah kambing. Iya, dibalur juga. Dibalurin. Daging kambingnya buat si Pak Ustadz. Buat Bukan. sodako katanya. Oh buat sodako. Kirain ya. Jadi daging kambingnya buat sodako. Berapa ekor kalau boleh tahu?
2. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa sih buat ini, cuman saya belum ada yang tahu khasiat darah kambing, Ibu, Bapak? Nggak ada ya, belum pernah dengar ya. Katanya konon, katanya kalau dibalurin teh, apa katanya, bakal apa sembuh gitu. Katanya sembur. Iya, katanya jinnya nggak balik lagi. Jinnya katanya. nggak balik lagi. Iya. Ini Ustadz yang keberapa ini? Yang pertama. Yang pertama masih ya. Iya. Terus ternyata darah kambing nggak berhasil. Berhasil. Ya, Ayam juga dari dulu. ayam. Ayam Terakhir dulu. kambing Hitam, tuh. putih. Pernah ada pengobatan ya yang insya Allah dalam syariat Islam apa ngapain diapain? Diruqyah. Diruqyah, iya. Berapa kali? Nggak kehitung. Nggak Nggak kehitung. kehitung, tapi yang terakhir alhamdulillah nggak separah dulu. Bapak kalau emang ibu lagi maaf lagi kambuh marah-marah itu apa, berbuat apa aja di rumah? Paling saya zikir. Bapak zikir. Zikir Kalau aja. ibu ngamuk-ngamuk, Ngamuk. banting-banting barang, Semua. diajak berantem, Iya. tetangga juga diajak berantem. Kalau udah kerasa, Enggak. kan dia mintanya ustadz apa-apa gitu ya. Kalau lagi nggak bisa apa-apa, kalau lihat ustadz langsung berantem. Kalau ngeliat Pak Ustadz dari layar kaca pengen diajak berantem juga. Ini nggak bisa apa-apa. berdening gitu. Iya. Oh iya, pengen diajak berantem. gelisah. Waduh, gelisah. Enggak sih, cuman gelisah aja. Gelisah. Jangan ditonjok kesetrum nanti ya. Soalnya kan itu Lihat listrik. ustadznya takut. Oh, waduh. Ya udah, madep ke belakang sini dulu deh. Soalnya saya mau ngundang Pak Ustadz. Iya. Ya, istighfar. Astagfirullah. Kalau ibu udah tenang, ibu udah siap, saya akan mengundang Pak Ustadz. Istighfar. Terus kalau misalkan Udah istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Saya nggak minta ibu cerita, istighfar dulu. Tenang dulu. Soalnya Pak Ustadz mau di sini nih. Nanti kalau ibu udah anfal, bingung ngobatinnya gimana. Tenang, istighfar. Pak Ustadz silakan. Saya undang. Istighfar. Jangan lihat-lihat dulu, istighfar. Tenang. Istighfar. Oke. Kalau sudah siap balik badan. Pengen sembuh kan? Pengen. Buat anak-anak? Ya. Ya, ya udah. Dilawan kalau pengen berantemin Pak Ustadznya ya. Ya balik badannya. Istighfar. Istighfar. Udah, kalau nggak berani lihat nggak usah lihat. Lihat suami aja atau lihat Mas Robi. Ya. Pak Ustadz, Ya, tadi memandang Pak Ustadz aja tampaknya nggak berani. Kalau ngeliat tokoh siapapun, Ustadz siapapun pengennya diajak berantem. aduh, Berobatnya udah ajaib-ajaib Pak Ustadz. Dari darah ayam, darah kambing, sampai mandi kembang juga. Iya. Ya Allah. Dimasukin Apa pakai mikrofonnya? Pernah Mandi kembang juga. Ya. Sering. Allahu Akbar. Terus masukin apa lagi? Pernah ada yang masukin apa gitu ya kan? Pertama tuh dateng apa tuh nggak sadar gitu ya, ngamuk-ngamuk. Terus didatengin ustadz. Terus kalau lagi kambuh suka berdesis kayak ular Kayak waduh ya Allah. gitu. Tapi kalau misalnya di luar rumah, kalau di rumah sakit, kalau di rumah sewa. aja. Di rumah aja. Di rumah sakit. Tapi pernah dulu ya, waktu udah di Ruqyah gitu ya, selesai ngaji di depan rumah tuh sampai di dinding tuh keluar. Pak Ustadz, kalau saya ngobrol sama ibu dari tadi itu seperti motoriknya sudah mulai, saraf-sarafnya juga sudah mulai kena Iya. gitu Pak Ustadz. Dia Silakan di- Pak Ustadz. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Ike. Ike ustadz. Ibu Ike. Ya. Ibu Ike memang sudah menyatu dengan ilmunya. Jadi ya kalau sudah menyatu dengan ilmunya ya begitu, udah sama badan, motorik, otak, semuanya udah menyatu. Ini ilmu keturunan istilahnya. Istighfar ya. Jadi ilmu keturunan itu selama ini saya amati dari berbagai macam ragam orang itu, orang ya, itu jarang bisa melepas. Orang nih. Tapi nggak tahu kalau saya bisa nggak ya kira-kira ya. Bisa insya Allah ustadz ya. Aduh. Tolongin. Apa iya? Ya insya Allah aja ya Bu. Ya, Bu insya kenapa Allah, Ustadz. gemeter? Kasihan Pak Ustadz. Dingin ustadz. Dingin. Wih, ini sini panas sih Bu. Panas gemeter. tahu Bu. Gak tahu jadi dingin. Jadi menggigil ya. Iya ustadz. Kenapa? Takut ya ustadz. Ya. Ya, Astagfirullah. Pak Ustadz, berbicara tentang mandi kembang, bintang tamu kita kali ini kalau dalam beberapa adegan di film sih Pak Ustadz, itu kalau Robi perhatikan, saya perhatikan beberapa ada. Tapi kalau sekedar adegan saja kira-kira mempengaruhi nggak Pak Ustadz ya?
Untuk itu langsung saja saya undang bintang tamu kami hari ini, seorang aktris, penyanyi, dan seseorang yang sangat berprestasi dan juga fenomenal, Dewi Persik. Assalamualaikum Mami DP. Waalaikumsalam. Sehat Mami? Mas Robi. Apa kabar? Iya, Silakan Mami. alhamdulillah. Langsung. Ya. Jin, dengarkan kata-kata saya. Kalau kamu ingin selamat. Dengarkan kata-kata saya kalau kamu ingin selamat. Tapi aku disuruh orang, Ustaz. Kamu ada pilihan sekarang. Mau keluar baik-baik atau saya selesaikan. Kalau orang ini nggak mati, saya yang mati. Nggak ada yang mati. Yang hanya membinasakan jin itu satu Allah Ta'ala.